Pada teorema 12 dalam analisis real. Teorema ini sangat penting untuk memahami konsep limit dan ketaksamaan. Yuk kita lihat pernyataannya dulu. Di sini tertulis jika A elemen bilangan real sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan A dan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya A sama dengan 0. Mungkin kalian bertanya kenapa harus 0? Nah, bayangkan A itu sebuah jarak. Kalau jarak itu lebih kecil dari angka positif apapun, bahkan angka yang paling kecil sekalipun yang kita bayangkan, maka satu-satunya kemungkinan adalah jarak itu memang tidak ada, alias 0. Sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Kita akan menggunakan metode pengandaian atau kontradiksi. Pertama, kita tulis dulu apa yang mau kita tunjukkan, yaitu untuk setiap epsilon elemen real, epsilon lebih besar dari 0. Jika A elemen real dan 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, maka berakibat A sama dengan 0. Lalu kita berandai-andai nih, andai ada A yang tidak sama dengan 0, karena di syarat awal A tidak mungkin negatif. Maka kalau A tidak 0, pilihannya cuma satu, A haruslah lebih besar dari 0. Nah, menurut teorema dasar, jika A itu positif, maka kita bisa menemukan bilangan di antara 0 dan A. Contohnya kita bagi 2 saja. Maka A pasti lebih besar dari setengah A. Dan setengah A itu tetap lebih besar dari 0. Disinilah jebakannya. Kita ambil epsilon sama dengan 1/2A. Karena A tadi positif, maka epsilon yang kita pilih ini juga pasti lebih besar dari 0. Dari sini, kita peroleh hubungan bahwa A lebih besar dari epsilon dan epsilon lebih besar dari 0. Coba perhatikan hasilnya. Kita dapat A lebih besar dari epsilon. Padahal di hipotesis awal tadi, syarat mutlaknya adalah A harus kurang dari epsilon untuk setiap epsilon yang lebih dari 0. Hasil ini bertentangan atau kontradiksi dengan hipotesis kita. Karena terjadi tabrakan logika, berarti pengandaian kita di awal tadi salah. Tidak mungkin A itu 0. Karena pengandaiannya salah, maka haruslah A sama dengan 0. Maka terbuktilah. Contoh soal teorema 12. Pada contoh soal teorema 12 ini diberikan pernyataan sebagai berikut. Jika A adalah bilangan real sedemikian sehingga 0 kurang dari atau sama dengan A dan A lebih kecil dari 1/n. Untuk setiap bilangan asli n, maka tunjukkan bahwa A sama dengan 0. Artinya kita diberi suatu bilangan real yang tidak negatif dan bilangan tersebut selalu lebih kecil dari 1 per bilangan asli berapapun yang kita pilih. Akan ditunjukkan bahwa kondisi 0 kurang dari atau sama dengan A dan A lebih kecil dari 1/n untuk semua bilangan asli, mengakibatkan bahwa A sama dengan 0. Dengan kata lain, soal ini ingin memastikan bahwa tidak ada bilangan positif yang bisa memenuhi kondisi tersebut. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita andaikan terlebih dahulu bahwa A tidak sama dengan 0. Ini merupakan langkah awal dalam pembuktian dengan kontradiksi, yaitu mengasumsikan kebalikan dari kesimpulan yang kita ingin buktikan. Karena diketahui bahwa 0 kurang dari atau sama dengan A, maka dari pengandaian tersebut diperoleh bahwa A harus lebih besar dari 0. Artinya A merupakan bilangan real positif. Karena A lebih besar dari 0, maka menurut sifat Archimedes terdapat suatu bilangan asli n, sehingga n lebih besar dari 1 per A. Sifat Archimedes menjamin bahwa bilangan asli dapat dibuat sebesar apapun. Dengan demikian diperoleh bahwa 1 per n lebih kecil dari A. Namun, berdasarkan hipotesis soal, dinyatakan bahwa A lebih kecil dari 1 per n untuk semua bilangan asli n.
Ini berarti pernyataan tersebut berlaku tanpa pengecualian. Secara khusus, pernyataan ini berlaku untuk n sama dengan n bilangan asli. Sehingga diperoleh bahwa A lebih kecil dari 1 per n. Dari dua pernyataan tersebut diperoleh suatu kontradiksi, yaitu 1 per n lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1 per n. Kedua pernyataan ini tidak mungkin benar secara bersamaan. Karena kontradiksi ini muncul akibat pengandaian bahwa A tidak sama dengan 0, maka pengandaian tersebut salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Jika nilai mutlak A lebih kecil dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, tunjukkan A sama dengan 0. Jawabannya, karena nilai mutlak A lebih besar atau sama dengan 0, kondisi nilai mutlak A lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 setara dengan 0 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A lebih kecil epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Nah, nilai mutlak A tidak pernah negatif atau paling kecil itu 0. Jadi, mengatakan nilai mutlak A lebih kecil dari epsilon untuk semua epsilon lebih besar dari 0. Sama dengan mengatakan angka non-negatif nilai mutlak A itu kurang dari setiap bilangan positif epsilon. Ini cuma menegaskan bahwa nilai mutlak A ada di antara 0 dan setiap epsilon. Berdasarkan teorema 12 yang berbunyi, jika A adalah bilangan real, sedemikian sehingga 0 lebih kecil atau sama dengan A dan A selalu lebih kecil dari epsilon, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Nah, sehingga kita memperoleh nilai mutlak A sama dengan 0. Dari nilai mutlak A sama dengan 0 mengikuti A sama dengan 0. Nah, di sini sifat dasar nilai mutlak mengatakan bahwa nilai mutlak suatu bilangan sama dengan 0 hanya jika bilangannya 0. Tidak ada bilangan lain yang nilai mutlaknya 0. Maka dari itu, nilai mutlak A sama dengan 0. Jadi, A sama dengan 0 terbukti. Baik, selanjutnya ada latihan pada teman-teman untuk mendalam pemahaman tentang teorema 12. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.